Baik, sahabat Salum Haverim Brukim Habaim, sahabat Salum, selamat datang di dalam layanan Sabat Siur untuk Parasat pada hari Syabat ini, yaitu Parasat Vaikra bersama saya More Are dari Kilat Ori Indonesia dan Kilat Ori Singapura, dan bersama seluruh member dari Kilat Ori Indonesia dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak berada. Kita akan bersama-sama belajar dalam konsep Chafruta Parasat Vaikra ini. Sebelum kita belajar lebih jauh, mari kita ucapkan berkatnya. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiritzanu bemitzvotav vetzivanu la'asok bedivrei Torah, yang artinya diberkatilah engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahnya dan yang telah memerintahkan kami untuk selalu fokus di dalam setiap perkataan di dalam Torah. Bezekut Masya Yeshua, kita sama-sama katakan amin. Di dalam merit dari Masya Yeshua, kita sama-sama katakan amin ve amin. Baik Haberim, di Parasat Vaikra ini kita sudah melakukan aliyahnya. Pembacaan Torah diambil dari Sefer Vaikra atau Kitab Imamat pasal 1 ayat 1 sampai pasal 5 ayat 26. Haftaranya diambil dari Sefer Yeshayahu atau Kitab Yesaya 43:21 sampai 44:23. Dan Brit Chadasanya dari Ivrim, Igeret Ivrim atau Surat Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 14. Untuk siur pada sore hari ini saya berikan judul Hakohen HaMasiach atau Imam Besar Masiach. Ini adalah sebuah konsep yang mungkin sesuatu yang baru bagi teman-teman ya. Tetapi ini tercatat di dalam Torah dan diulangi kembali di dalam Brit Hadasah. Sebelum kita memulai lebih lanjut ya, bahwa Torah itu ada nubuatan-nubuatan. Dan ada 7 prinsip nubuatan yang dijelaskan oleh Rabbi Dr. Itzhak Sapira dari Ahvad Ami Internasional dan Yeshivat Sufi Internasional. Nomor 1 adalah prinsip Maseh Avot Siman Labanim. Apapun yang terjadi pada para bapak leluhur kita Avram, Ishak, dan Yakov, itu adalah tanda untuk anak-anaknya. Prinsip nomor 2, Maseh Hayahu Sheihe, apa yang pernah ada akan ada lagi. Prinsip nomor 3, dari mem sofit ke mem terbuka dari Yeshayahu 9 ayat 6. Prinsip nomor 4, Nevoahat Moshe, semua nubuatan dari Moshe. Devarim atau Ulangan 34 ayat 10. Prinsip nomor 5, semua perkataan Masya di Besorot, di Injil, Matai, Markos, Uri, dan Yohanan atau Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Prinsip nomor 6, Tevilat Hatalmidim atau doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Matai 6 ayat 10 atau Matius 6 ayat 10. Dan prinsip nomor 7 yang terakhir adalah Midah Keneged Midah, untuk setiap ukuran. Inilah prinsip yang terdapat di dalam kitab suci yang perlu kita perhatikan ya. Midah Keneged Midah yang terakhir. Dan untuk sore hari ini kita akan fokus di prinsip nomor 4, yaitu Nevoahat Moshe, yang tercatat di Sefer Devarim atau Kitab Ulangan 34 ayat 10. Tapi sebenarnya dari Ulangan 34 ayat 10 sampai 12, di situ dikatakan Velo kam navi ot Be-Israel ke Moshe Aser Yedao Adonai Panim El Panim. Dan tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel seperti Moshe yang dikenal Adonai dengan cara berhadapan muka, dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Adonai di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Moshe
di hadapan seluruh orang Israel. Yang perlu di-highlight, yang perlu diingat adalah velo kam navi od be-Israel, dan tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Ke Moshe aser yedao Adonai panim el panim. Seperti Moshe yang dikenal Adonai dengan cara panim el panim, berhadapan muka. Ini suatu hal yang sangat luar biasa ya, Khawarim ya. Nabi-nabi yang lain hanya mendapatkan penglihatan, sedangkan Moshe itu panim el panim, berhadapan muka dengan Hakadosh Baruhu. Nah, sekarang kita akan membaca langsung dari Torah yang ditulis oleh Moshe Rabenu oleh Musa di Vaikra, Sefer Vaikra atau Kitab Imamat 4 ayat 3. Di situ dikatakan, Im hakohen hamasiach yecheta le asmat ha'am vehikrif al chataot asher chata par ben bakar tamim la Adonai lechatat. Maka jikalau yang berbuat dosa itu hakohen hamasiach, sang imam yang diurapi, sehingga membuat bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Adonai karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Di sini di Imamat 4 ayat 3 ada tertulis hakohen hamasiach, yaitu sang imam Masiah yang diurapi, sang imam besar Masiah, hakohen hamasiah. Di dalam kitab suci ada dua kata yang sangat mirip ya, yang membuat banyak orang itu bingung. Ada kata Masiah dan ada kata Moshia. Masiah itu adalah Mesias, Moshia itu adalah juru selamat, seperti yang tercatat di Vaikra Imamat 4 ayat 3. Jadi dikatakan Im hakohen hamasiah, ya, jika imam yang diurapi. Im hakohen hamasiah ada artinya Masiah adalah yang diurapi. Sedangkan Moshia itu ada di Yesayahu, Sefer Yesayahu, kitab Yesaya pasal 19 ayat 20. Di situ dikatakan V'haya leot ul et la Adonai zevaot be'eretz Mitzrayim ki itz aku el Adonai mipnei lochatzim v'yislach lahem Moshia varaf v'hitsi lam. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Adonai Zevaot, Adonai semesta alam di tanah Mesir, apabila mereka berseru kepada Adonai oleh karena orang-orang penindas. Maka ia akan mengirimkan seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Ini adalah janji dari Hakadosh Baruhu untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, ya, dengan mengirim seorang juru selamat, Moshia. Siapa juru selamat itu? Moshe Rabenu. Ya. Jadi Moshe Rabenu itu disebut juga sebagai Moshia, bagi juru selamat yang membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Sedangkan di Yesayahu 43 ayat 11, ya 19:2, Yesaya 19:20 kita sudah baca di sini. Sedangkan di Yesaya 43 ayat 11, di situ dikatakan Anochi Anochi Adonai Ve'en mibal adai Moshia. Akulah Adonai, dan tidak ada juru selamatlah selain daripadaku. Siapakah Moshia di sini di Yesaya 43 ayat 11? Kita tahu bahwa di Yesaya 19 ayat 20, juru selamat bangsa Israel yang membebaskan bangsa Israel itu adalah Moshe Rabenu. Tetapi di Yesaya 43 ayat 11 dikatakan bahwa hanya Adonai lah Moshia, juru selamat, tidak ada yang lain. Jadi di sini kita bisa melihat, ya, interchangeable atau
bisa bergantian, ya, konsep Moshia juru selamat. Bisa seorang manusia seperti Moshe Rabbeinu, bisa juga Hakadosh Baruhu atau Hashem itu sendiri bisa menjadi Moshia. Jadi dalam hal Yesaya 19 ayat 20, ya, karena Hashem adalah Moshia, Hashem memakai Moshe Rabbeinu sebagai Moshia, sebagai juru selamat. Itu sebabnya Moshe juga disebut sebagai juru selamat. Ini konsep yang harus teman-teman pahami, antara hubungan antara Moshe Rabbeinu dengan Hashem itu sendiri. Ya, bahwa Hashem mengatakan bahwa dialah juru selamat, dialah Moshia, tidak ada yang lain. Tetapi di Yesaya 19 ayat 20 dikatakan bahwa Moshe Rabbeinu lah Moshia. Jadi Hashem memakai Moshe Rabbeinu untuk menjadi Moshia bagi Bani Israel. Konsep ini bisa terjadi, Hafirim, ya. Jadi jangan menjadi sesuatu yang rigid, yang kaku. Oke, siapakah Moshia di sini? Di Yesaya 43 ayat 11, Hakadosh Baruhu, Hashem itu sendiri. Mengapa kata Moshia diulang 2 kali? Itu pertanyaannya. Anochi, Anochi. Maaf. Mengapa kata Anochi, Anochi? Ini harus saya perbaiki ya, sebentar, mohon maaf. Nah, ini dia. Warnanya saya ganti. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, pertanyaannya, mengapa kata Anochi ini diulang 2 kali? Kata Anochi diulang 2 kali untuk menjelaskan bahwa ini pendapat dari atau penjelasan dari Eben Ezra, seorang rabi yang cukup disegani juga. Eben Ezra mengatakan, kata Anochi diulang 2 kali. Anochi itu artinya aku. Aku. Diulang 2 kali untuk menjelaskan bahwa dia tidak berubah. Sebagaimana dia di surga, demikian juga dia tidak berubah sebagaimana dia di bumi. Oleh karena itu, dia dapat menolong setiap saat. Dapat diandalkan untuk menolong setiap saat. Itu pendapat Eben Ezra. Kalau kita boleh melakukan midras dari pendapatnya Eben Ezra, ya, dia tidak berubah sebagaimana dia di surga. Di surga itu adalah sosok Mashiach ben David, karena dia akan memerintah sebagai raja di muka bumi dengan memulihkan takhta David, memulihkan kerajaan Israel. Tidak ada lagi Yetzer Hara di muka bumi selama 1000 tahun. Sedangkan demikian juga dia tidak berubah sebagaimana dia di bumi. Konsep di bumi adalah konsep Mashiach ben Yosef. Di sini kita melihat bahwa seperti Moshe di Mesir ditunjuk sebagai Moshia oleh Hashem, demikian juga Mashiach ben David dan Mashiach ben Yosef bisa disebut sebagai Moshia. Begitu. Jadi bisa interchangeable antara Mashiach dan Moshia. Mashiach adalah Mesias yang diurapi, Moshia adalah juru selamat. Oke. Nah, di dalam Besorat Uri, Injil Lukas pasal 2 ayat 11 itu dikatakan, Ki hayom yulad lachem Moshia asher hu hamashiach ha'adon Be'ir David. Hari ini telah lahir bagimu Moshia, yaitu juru selamat. Asherhu Hamashiach, dia adalah Hamashiach, sang Mashiach, yaitu Ha'adon, sang Tuan, Be'ir di dalam kota David. Jadi konsep yang dituliskan oleh Uri, oleh Lukas 2 ayat 11 tidak berbeda jauh seperti yang dijelaskan oleh Yeshayahu, bahwa Moshe Rabbeinu disebut sebagai Moshia
juru selamat. Sedangkan Yesaya 43:11 mengatakan bahwa Adonai lah juru selamat. Moshe disebut juru selamat, Adonai juga disebut juru selamat. Ini adalah sebuah kesatuan yang echad, yang esa. Maka demikian juga dengan Lukas 2:11 bahwa Masiah disebut sebagai Moshiach karena Masiah itu adalah echad dengan Hakadosh Baruch Hu, dengan Hashem itu sendiri. Jadi semua jelas antara dua kata Moshiach dan Masiah. Kalau ini sudah jelas, baru kita masuk ke Imamat 4 ayat 3. Di situ dikatakan, Im hakohen hamasiach yecheta le ashmat ha'am vehikrif al khataot khatato aser khata parben bakar tamim la Adonai le khatat. Maka jika Lau yang berbuat dosa itu sang imam yang diurapi, hakohen hamasiah. Sekarang kita lihat apa kata Judaisme tentang ayat ini. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kita tanya dulu. Dapatkah seorang imam besar itu berbuat dosa? Apakah seorang imam besar itu selalu tanpa dosa dan tanpa kesalahan? Lalu apakah dampaknya jika seorang imam besar berbuat dosa? Apa penjelasan agama Yahudi dalam ini? Apa penjelasan rabinikal tentang imam besar ini? Itu yang perlu kita selidiki, pendapat para rabanim, para rabi-rabi. Kita melihat bahwa dunia atau keduniawian mengajarkan pemimpin yang salah, maka pemimpinlah yang salah. Dan jemaat boleh merajam pemimpin yang salah, boleh menghakimi pemimpin yang salah dan memilih pemimpin yang baru. Itu konsep duniawi. Kalau pemimpin salah, maka ya pemimpin sajalah yang salah. Dan jemaat boleh merajam, boleh menghakimi pemimpin yang salah dan memilih pemimpin yang baru. Itu konsep dunia. Kita lihat kasus Moshe dan Bani Israel di Bilangan. Di Sefer Bamidbar 20 ayat 10. Bilangan 20 ayat 10. Ini peristiwa terjadi di Refidim. Dikatakan di Bilangan 20 ayat 10, di situ dikatakan Vayachilu Moshe ve Aharon et hakahal el pnei hasalah Vayomer lahem nish'una hamorim hamin hasalah hazeh notsi lachemaim. Ketika Moshe dan Aharon telah mengumpulkan jemaah itu, hakahal itu, di depan bukit batu itu, hasalah, berkatalah ia kepada mereka, Vayomer lahem, berkatalah ya Moshe kepada mereka, Shim'una, dengarlah kepadaku, Shim'una hamorim, dengarlah kepadaku orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Di Bilangan Bamidbar 33 ayat 14 dikatakan, Vayishu me'alush vayachanu bir fidim velo hayah syamaim laam listot. Maka mereka berangkat dari Me'alus, lalu berkemah di Refidim, dan di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Kata Refidim menurut Baal Haturim itu berkaitan dengan kata Rafe Yadaim. Rafe itu lemah, Yadaim itu tangan-tangan. Sehingga di Refidim itu sebenarnya Bani Israel menjadi lemah dalam memegang Torah dan mitzvot. Itu penjelasan Baal Haturim. Ketika jemaat menjadi lemah dalam belajar Torah,
ketika member-member jemaat menjadi lemah dalam belajar Torah, dalam mitzvot, maka yang terkena dampaknya adalah sang pemimpin. Torah adalah tentang mishpatim. Ya, Torah itu adalah tentang hubungan horizontal, seperti penjelasan Baal Haturin. Bani Israel itu menjadi lemah dalam memegang Torah, menjadi lemah dalam hal mitzvot. Torah itu tentang apa? Torah itu tentang mishpatim. Torah itu tentang hubungan horizontal, hubungan sesama manusia. Di dalam Ibrani 10 ayat 25 di situ dikatakan, Ve'al na'azov et knesiatenu kederech ketzat anashim ki im nashir ish et re'ehu uf yoter bir otchem ki karaf hayom. Janganlah kita menjauhkan diri dari avodah kita, dari pertemuan-pertemuan ibadah. Knesiatenu, dari kneset, dari sinagog. Janganlah menjauhkan diri dari sinagog, dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan avodah ini menjelang hari yang semakin dekat, menjelang hari kedatangan Masiah yang semakin dekat. Karena Torah itu esensinya adalah tentang mishpatim, tentang hubungan antara sesama manusia. Ketika seseorang menjadi lemah dalam melakukan mishpatim dan melakukan mitzvot, maka yang terjadi adalah peristiwa di Refidim. Di dalam Matius 5 ayat 16, ya, sekarang kita akan bahas tentang ma'aseh. Torah itu adalah tentang ma'aseh. Apa itu ma'aseh? Torah itu adalah tentang avodah. Torah itu adalah tentang keterlibatan seseorang dalam ibadah. Yesua mengatakan di Matius 5 ayat 16, Ken ya'er orchem lifne bnei ha'adam lema'an yir'u ma'asechem hatovim vesibchu et avichem sheba shamaim. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Ken yar orchem, dari kata or, terang. Di dalam diri setiap manusia itu ada cahaya, spark, percikan dari neshama. Dan itu harus bercahaya neshama tersebut di depan manusia, Bnei Ha'adam, supaya mereka melihat ma'asechem. Akar katanya adalah ma'aseh, yaitu avodahmu. Sehingga kalau orang-orang melihat avodahmu dalam ibadah, maka mereka akan memuliakan Bapamu yang di surga. Baruch Hashem. Perhatikan ya, kata ma'aseh sama juga identik dengan kata avodah dalam bahasa dalam bahasa Yunani itu identik dengan kata ergon. Ergon itu dalam bahasa Yunani adalah keterlibatan seseorang dalam performance ibadah. Dalam hal ini konteksnya adalah agama Yahudi tentunya. Bagaimana keterlibatan Anda di dalam ibadah agama Yahudi itu penting menurut Matius 5 ayat 16. Ini perkataan Yesua sendiri sebagai Masiah. Yakov atau Yakobus 1 ayat 25 juga dikatakan, Aval hamaskif ba Torah hash lema Torat hacherut umachazik ba asher enenu shomea Vesacheach ki im oshe befoal ashrei ha'is hahu bema asehu. Tetapi barang siapa meneliti Torah yang sempurna, aval
hamaskif batorah hashlema, Torah hashlema, Torah yang komplit, Torat Moshe dan Torat Hamasyah. Barang siapa yang meneliti, mempelajari Torat Moshe dan Torat Masyah, yaitu Torah yang kherut, yang memerdekakan, memberikan kemerdekaan, yang melepaskan belenggu seseorang dari yetzer haranya, dan ia bertekun di dalam Torah tersebut, bukan hanya untuk shomea, hanya untuk mendengarkan tapi tidak melakukannya sehingga lupa, tetapi sungguh-sungguh melakukan Torat Shlema tersebut, Torah yang komplit tersebut, yaitu Torat Moshe dan Torat Hamasyah, maka disebut sebagai Ashrei Haish Hahu Bema'asehu. Berbagailah ia dalam ma'asenya, di dalam avodahnya. Jadi kalau teman-teman melakukan avodah atau ibadah agama Yahudi, ya, dengan membawa Torat Moshe dan membawa Torat Hamasyah, teman-teman itu disebut sebagai Ashrei, berbahagialah di dalam avodahnya, di dalam ibadahnya. Berbeda dengan orang-orang yang menghindarkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, akhirnya akan semakin merosot dan hilang. Torah adalah tentang ma'aseh, Torah adalah tentang avodah, tentang keterlibatan seseorang di dalam ibadah. Yakov 1:26, Ish mikem im yedameh lihiot ovet Elohim ve'enenu sham resen lil shono ki im mat'eh hu et levavo avodato larik tihye. Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, kalau seseorang menganggap dirinya sudah beribadah, ish mikem im yedameh lihiot ovet, sudah beribadah, berasal dari kata avoda, ovet, ya, Elohim ve'enenu sham resen lil shono, tetapi tidak mengekang lidahnya, maka ki im mat'ehu et levavo, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah avodato, ibadahnya. Jadi dalam hal ini Yakov, perjanjian baru, surat perjanjian baru di Yakobus 1:20 mengajarkan bahwa bukan ritual ibadahnya yang penting, tetapi actionnya, tidak mengekang lidah atau mengontrol yetzer haranya, dan penimiutnya. Penimiut itu adalah bagaimana karakter internalitasnya. Itu yang penting, Haberib, sehingga tidak menjadi legalistik. Ya. Kembali di sini ke Imamat 4 ayat 3 tentang Hakohen Hamasyah. Menurut penjelasan Agadik, ini pendapatnya Rashi, dikatakan begini: bila seorang imam besar berbuat dosa, seorang pemimpin bersalah, maka ini merupakan kesalahan semua member jemaat Bani Israel. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun bebas dari kesalahan. Jadi perhatikan insiden Bani Israel di Refidim, ketika Moshe memukul batu karang itu 2 kali sehingga keluar air dan Moshe dianggap bersalah. Penyebabnya bukan dosanya Moshe itu, tapi adalah karena kesalahan semua member Bani Israel, sehingga membuat pemimpinnya berdosa. Perhatikan penjelasan Rashi atau Rabbi Shlomo Itzhak ini. Bila seorang imam besar berbuat dosa, maka ini merupakan kesalahan semua member jemaat Bani Israel. Jadi bukan kesalahan pemimpin, tapi kesalahan jemaatnya. Dunia mengatakan kalau pemimpin salah, rajam dia, gantikan pemimpinnya dengan pemimpin yang baru. Jemaatnya tetap benar. Makanya terjadi pemberontakan Korah. Tetapi Hashem mengatakan, Torah mengatakan, jika seorang pemimpin salah, imam besar salah, maka yang salah sebenarnya adalah jemaatnya. Mengapa? Rashi menjelaskan, karena setiap orang bergantung pada imam besarnya untuk menebus dosa-dosa kesalahan mereka, dan agar imam besarnya berdoa bagi mereka. Tetapi jika imam besar itu sendiri sudah menjadi bejat,
rusak, maka tidak ada lagi yang dapat menebus dosa-dosa jemaat Bani Israel. Dan membuat semua orang di rumah Israel berdosa semua. Ngeri ya? Pendapat yang lain, rabi yang lain. Setelah Rashi, kita baca pendapatnya Eben Ezra. Eben Ezra menjelaskan sebagai berikut. Jika seorang Kohen Gadol berdosa karena mengajarkan hal-hal yang tidak benar, yaitu mengajarkan kesalahan, maka semua orang akan terkena dampaknya. Menjadi ikut berdosa dengan mengikuti keputusan Kohen Gadol yang salah. Kesalahan Kohen Gadol, imam besar, akan berdampak kepada semua orang. Kohen Gadol, imam besar, bertanggung jawab atas dosa semua orang. Kohen Gadol, imam besar, tidak cukup hanya menegur orang-orang saja. Tetapi seorang Kohen Gadol, imam besar, harus merefleksikan kondisi spiritual orang-orangnya, jemaatnya. Kalimat le'ashmat ha'am di dalam Imamat 4 ayat 3, le'ashmat ha'am, membawa kesalahan kepada banyak orang, artinya adalah jika seorang imam besar yang ditunjuk berbuat dosa, itu adalah karena kesalahan orang-orangnya. Jadi Rashi dan Eben Ezra satu suara dalam hal ini. Sekarang kita lihat Rabbi Ovadia Sforno, master atau ahli dalam hal peshat, literal. Sforno mengatakan, pembahasan Torah di Parashat Vaikra dimulai dengan pembahasan tentang imam besar, yaitu orang yang paling kecil kemungkinannya untuk berdosa, dan menulis kalimat ini, Im hakohen hamasiyah yecheta le'ashmat ha'am, yang menyiratkan, mengajarkan bahwa dosa yang dilakukan oleh imam besar kemungkinan besar merupakan akibat dari dosa orang-orang sebangsanya, karena perilaku mereka telah menyebabkan imam besar melakukan kesalahan tersebut. Nah, di dalam Talmud Babilonia, Traktat Brachot 34b ayat 29 menjelaskan bahwa jika seseorang melakukan kesalahan dalam doa pribadinya, ini merupakan pertanda buruk baginya. Namun jika seorang khazan, yaitu seorang pemimpin rohani yang berdoa atas nama orang-orang, melakukan kesalahan, bukan hanya khazan, tetapi semua orang yang ia doakan akan menanggung akibat kesalahannya. Itulah responsibility seorang khazan, responsibility seorang imam besar, responsibility seorang pemimpin. Kita lihat penjelasan Or HaChaim. Torah memulai pembahasannya dengan membahas dosa seorang imam besar. Dan Torah menuliskan kalimat le'ashmat ha'am, bahwa dengan demikian berarti kesalahan imam besar akan mendatangkan kesalahan pada seluruh umat. Ini untuk mengajarkan kita bahwa dosa yang tidak disengaja yang dilakukan oleh imam besar setara dengan dosa yang tidak disengaja yang dilakukan oleh seluruh umat. Jadi kena semua. Inilah sistem Arafut, kena semua akhirnya. Kembali masih dari Or HaChaim dikatakan, kita dapat memahami pernyataan ini sebagai paralel, sama dengan apa yang diajarkan dalam Pirkei Avot, di dalam Mishnah Traktat Pirkei Avot 5 ayat 18, bahwa jika seorang imam besar melakukan mitzvah, maka akan memberikan matan hasakar, yaitu upah, reward kepada umatnya. Dan imam besar itu sendiri tidak akan berbuat dosa. Tetapi ketika seorang imam besar berbuat dosa, ini adalah bukti bahwa umat yang dipimpinnya adalah umat yang berdosa, sehingga dosa umatnya itu tidak dapat melindungi imam besar dari melakukan dosanya sendiri. Inilah arti dari kalimat le'ashmat ha'am, Or HaChaim. Ini dia Mishnah Traktat Pirkei Avot 5 ayat 18 dikatakan, Kol zakeh et harabim. Barang siapa menyebabkan orang banyak menjadi orang benar, maka dosa tidak akan terjadi padanya. Sebaliknya, barang siapa menyebabkan orang banyak berbuat dosa,
maka tidak ada kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Pintu tertutup. Mose adalah orang benar dan menyebabkan orang banyak menjadi orang benar. Karena itu, kebenaran orang banyak bergantung pada Mose. Seperti yang dikatakan, dilakukan oleh Mose, kebenarannya Hashem, serta keputusan-keputusannya bersama-sama dengan Bene Israel. Ulangan 33:21. Sebaliknya, Yarovam atau Yerobeam dalam bahasa Indonesianya, Yarovam, dia berdosa dan menyebabkan orang banyak berbuat dosa. Oleh karena itu, dosa orang banyak pun tergantung padanya, seperti yang dikatakan di 1 Raja-Raja 15 ayat 30. Oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yarovam, yang mengakibatkan Bene Israel, orang-orang Bene Israel berdosa pula. Oleh sebab sakit hati yang ditimbulkannya pada Hashem Elohe Israel. Jadi, kualitas pemimpin spiritual itu penting. Kalau tidak, akan menyebabkan dosa kepada umatnya. Demikian juga kualitas umatnya juga penting. Kalau tidak, akan menyebabkan dosa kepada pemimpinnya. Inilah yang disebut sebagai arvut. Saling bertanggung jawab satu sama lainnya. Kita lihat di sini, Imamat 4 ayat 3, Hakohen HaMasiah, sang imam yang diurapi, imam Masiah. Kita membaca di Ibrani 5 ya, di Parashat Vayikra ini. Di sini katakan Kikol Kohen Gadol halakuach mitoch bene Adam mufkat hu ba'afur bene Adam be'en yene Elohim lehakrif mincha vazevach al hachataim. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia itu ditetapkan bagi manusia dalam hubungan manusia dengan Elohim. Bene ha-Adam dalam hubungan Bene Adam bein yene Elohim, hubungan manusia dengan Elohim. Jadi fungsi imam besar itu adalah menjadi mediator, perantara antara manusia dengan Hashem. Ibrani 5:10 di situ dikatakan, Ve'a Elohim karalo kohen gadol al divrati malki sedek, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Elohim menurut peraturan Malki Sedek. Yeshua Masiah kita sebagai Masiah dipanggil untuk menjadi kohen gadol. Apakah ini menyalahi Torah? Tidak. Hasve Khalil, karena Imamat 4 ayat 3 di situ dikatakan ada hak kohen hamasiah. Yeshua menjadi sebagai Masiah juga diangkat juga sebagai kohen gadol menurut peraturan Malkisedek. Apa itu Malkisedek? Ternyata ada suatu aturan Khaverim di dalam kitab suci bahwa seorang raja dapat juga menjadi seorang imam. Malki itu adalah rajaku, berbicara tentang Melech Hamasiah, yaitu Raja Masiah, yaitu Masiah ben David. Sedek itu identik dengan Masiah ben Yosef. Sedek itu artinya benar. Yosef itu bergelar Yosef Hatsadik. Jadi Malkisedek itu adalah gabungan antara sosok Masiah ben David dan Masiah ben Yosef. Itu artinya Yeshua menjadi imam besar menurut peraturan Malkisedek. Jadi jelas ya, Ibrani 5 ayat 10. Kita lanjut sekarang. Ibrani 7 26-27. Di situ dikatakan sebab imam besar yang seperti inilah yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Bukan imam besar manusia yang masih bisa bersalah, yang kondisinya itu ditentukan oleh kondisi spiritual umatnya. Umatnya berdosa, pemimpinnya juga berdosa. Pemimpinnya berdosa, umatnya juga berdosa. Inilah Kol Israel Arvim Zebase. Seluruh bangsa Israel itu adalah bertanggung jawab satu sama lainnya. Umatnya bertanggung jawab terhadap pemimpinnya, pemimpinnya juga bertanggung jawab terhadap umatnya. Itulah tradisi rumah Israel, Arevut. Bagi teman-teman yang baru yang belum mengerti tentang tradisi Arevut, ya banyak-banyak belajar, banyak-banyak komunikasi di dalam grup
ya di dalam grup Keilat Ori Indonesia banyak tanya bagaimana kita mengaplikasikan arvut, bagaimana kita menjaga mispatim satu sama lainnya. Ya. Ibrani 7 ayat 26 dikatakan, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, hasid. Imam besar yang adalah hasidik, tanpa salah, vetohor, tahor, tanpa noda, tanpa tame, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Perhatikan kata Ibraninya, ki na'ava lanu kohen kaze sehu, yaitu hasid, vetamim, vetahor. Seorang imam besar itu harus seorang yang hasidik, banyak memberikan gemilut kasadim, belas kasihan, kemudian tamim, tanpa cacat, tanpa celah, dan juga tahor, murni, tidak ternoda, yang terpisah dari orang-orang berdosa. Venifdal berasal dari kata hafdalah, terpisah, dipisahkan. Berur, dipisahkan. Berur itu pemisahan kambing dan domba. Kamu kambing, kamu domba. Kamu kambing, kamu domba. Dipisahkan. Yang terpisah dari kambing, dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia melakukan apa yang disebut sebagai mesirut nefes, menyerahkan nyawanya, menyerahkan nesamanya sendiri sebagai korban. Ini bukan korban manusia, kabarim, bukan. Jangan salah mengerti, ini tulisan rabbinikal, sehingga harus memiliki pola pikir rabbinikal juga. Yesua tidak mati sebagai domba yang disembelih, bukan, tapi mesirut nefes, ia menyerahkan dirinya sendiri. Ya, sama seperti kematian Miriam itu membawa pendamaian, kematian seorang sadik, Masya ben Yosef Hatsadik, mati tanpa salah, tanpa sebagai mesirut nefes, itu memberikan pendamaian. Itu sebenarnya Ibrani 8 ayat 1 sampai 2. Vezeros haneemarim. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah Seyes lanu kohen gadol, kita mempunyai imam besar yang sedemikian dahsyatnya, yang sedemikian hebatnya, Asher Yashaf limin kise hagedulah, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar, basyamaim, di surga sebelah kanan. Ya, apa itu sebelah kanan? Sisi chesed, belas kasihan. Ingin mendapatkan belas kasihan dari Hashem, percayalah kepada imam besar yang ini, yaitu Yeshua, menurut peraturan Malkisedek, Masya ben David dan Masya ben Yosef. Dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuanku dan bukan oleh manusia. Vehu mesaret hakodes vehamiskan ha'amiti asher konano Adonai velo Adam, yang didirikan oleh Tuanku dan bukan velo Adam. Jadi di Shamaim, di surga, kita mempunyai sebuah bait suci yang dilayani oleh imam besar yang ada di bait suci di Shamaim di sana, ya, yang dapat memberikan chesed, belas kasihan kepada kita yang menghormati jabatan imam besar yang sedemikian rupa, Kohen Hamasiah ini. Ibrani 10:21, di situ dikatakan, Uvih yot lanu Kohen Gadol al Beit Elohim, dan kita mempunyai seorang Kohen Gadol, imam besar yang seperti ini, sebagai kepala Beit Elohim, sebagai kepala dari rumah Elohim. Rumah Elohim. Kalau teman-teman perhatikan kisah atau cerita Bapak Abraham dengan hambanya, yaitu Eliezer, itu seperti ini. Abraham mempercayakan kepada Eliezer untuk mengepalai seluruh isi rumahnya. Sama halnya,
Hashem mempercayakan seluruh isi rumah Elohim, Beit Elohim, kepada Eliezer yang di Shamaim, yaitu Yeshua itu sendiri. Baik Haverim, itu penjelasan atau syiur tentang Kohen HaMashiach. Bagaimana kita mempunyai seorang imam besar dan juga Mashiach yang luar biasa, yang ada di surga, yang selalu memberikan chesed dan belas kasihan. Itu sebabnya pesan saya selalu, dan juga pesan dari Rabbi Dr. Itzhak Shapira, jangan pernah sekali-sekali meninggalkan Mashiach Yeshua demi apapun. Ya, pegang sosok Yeshua yang benar dalam konteks yang benar, Mesianik Judaisme, bukan dalam konteks kekristenan atau dalam konteks Edom. Bahwa Yeshua sebagai Mashiach, Yeshua sebagai Mosiah, itu bisa terjadi seperti sudah dibahas. Dan yang paling penting adalah yang terakhir, arvut, bahwa pemimpin spiritual itu bergantung kepada kondisi spiritual umatnya. Kalau kondisi spiritual umatnya itu banyak salah, banyak dosa, itu akan menyebabkan jatuhnya pemimpin spiritual. Demikian juga, kalau pemimpin spiritual yang melakukan hal yang salah juga akan menyebabkan umatnya juga banyak yang salah. Inilah hubungan arvut. Jadi mesti ada transparansi, keterbukaan, kerjasama, mishpatim, hubungan dengan sesama manusia. Kembali lagi ke Galatia 6 ayat 2, bertanggung-tanggunganlah, arvutlah, saling menopanglah satu sama lainnya. Pemimpin dengan umat, umat dengan pemimpin. Dengan demikianlah kita memenuhi Torat HaMashiach. Saya tutup dengan berkat setelah belajar Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chaye olam nata betochenu, baruch ata Adonai noten Torah. Diberkatilah Engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah memberikan Torat kebenaran kepada kami, yang telah memberikan kehidupan yang kekal kepada kami. Diberkatilah Engkau Adonai Elohim kami, Sang pemberi Torah, di dalam merit dari Mashiach kita Yeshua. Kita sama-sama katakan amin ve-amin. Baik Haverim, kalau ada pertanyaan silakan ya, ketik di YouTube ya, ataupun di Facebook bagi teman-teman yang mengikuti secara live streaming. Sedangkan bagi teman-teman yang ada di grup WA Kehilat Ori Indonesia, teman-teman dapat bertanya di grup WA. Kita dapat belajar bersama di grup WA tersebut ya. Silakan, dan saya akhiri live streamnya sampai di sini. Toda Rabah, Shabbat Shalom. Sampai ketemu besok pagi pada saat Sakarit Yom Rison. Shabbat Shalom.